بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله. Melanjutkan pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi al-firqatin najiyatil mansurah yang ditulis oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Kita sampai pada soal jawab yang ke-44, yaitu tentang tauhid uluhiyah. Soal ma huwa tauhidul uluhiyah. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah atau ilahiyah? Jawab: huwa ifradullahi azza wa jal bi jami'i anwa'il ibadati adh-dhahirati wal batinah, yaitu mengisahkan Allah Azza wa Jal dengan seluruh macam-macam ibadah yang tampak maupun yang tersembunyi, qaulan wa amala, baik dengan ucapan maupun perbuatan, wa nafyul ibadati an kulli ma siwallahi ta'ala kainan man kana, dan menafikan atau menolak atau meniadakan ibadah dari semua yang selain Allah Azza wa Jal, kainan man kana, apapun dia, siapapun dia. Kama qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wa qadha rabbuka, dan Rabbmu mewasiatkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan ibadahilah Allah Azza wa Jal, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian berbuat syirik kepadanya dengan suatu apapun. Wa qala ta'ala innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah berfirman, sesungguhnya akulah Allah, tiada ilah sesembahan yang benar kecuali aku, fa'budni, maka ibadahilah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkan salat untuk mengingatku.
wa ghairu dzalik dan selain daripada itu minal ayat dari ayat-ayat wa hadza qad waffat bihi syahadatu alla ilaha illallah dan ini yakni dengannya telah memenuhi syahadat la ilaha illallah. Ya. Ini jawaban dari soal tersebut di mana tadi soalnya pertanyaannya adalah ma huwa tauhidul ilahiyah. Apa itu tauhid ilahiyah? Ya. Sebelum kita membaca jawaban beliau, sedikit kita ingat kembali bahwa tauhid dari kata wahid, satu, ya. Fi'ilnya, kata kerjanya wahada yuwahidu, artinya mentauhidkan. Kalau kita terjemahkan artinya wahada yuwahidu di sini adalah mengimani hanya satu, ya. Mungkin kalau dalam ungkapan lain wahada yuwahidu artinya menyatukan, ya, atau menjadikan satu. Tapi di sini maksudnya adalah mengimani hanya satu, tauhid. Al-ilahiyah dari kata ilah. Ilah, kata ini bermakna al-ma'luh. Ya, mungkin yang belajar bahasa Arab, shoraf, akan paham makna ma'luh ala wazni atau seperti kata ma'bud, ya kan, isim maf'ul. Dan itu waznan wa ma'nan. Ilah sama dengan ma'luh. Ma'luh itu sama dengan ma'bud. Waznan wa ma'nan. Wazannya, susunan katanya sama, ma'luh, ma'bud, maf'ul, isim maf'ul. Maknanya sama, ma'luh sama dengan ma'bud, yang diibadahi, ya. Jadi ilah adalah ma'luh, yakni bermakna ma'bud, waznan wa ma'nan, ya. Jadi artinya ilah adalah yang diibadahi. Ilah adalah yang diibadahi. Kalau begitu tauhidul ilahiyah, dari ilah menjadi ilahiyah, tambahan ilahi, ilahiyah, ini ya-nya disebut ya an-nisbah, ya kan? Ya. Maksudnya di sini adalah mengimani hanya satu ilah yang diibadahi. Hanya satu yang diibadahi. Diibadahi dengan benar, hanya satu. Tauhid al-ilahiyah, ya. Nah, itu kata tauhidul ilahiyah, maknanya secara bahasa kurang lebih seperti itu. Maksudnya apa tauhidul ilahiyah? Maksudnya adalah ifradullahi azza wa jal bi jami'i anwa'il ibadati. Mengisahkan Allah azza wa jal, artinya apa? Memberikan hanya kepada Allah. Ifrad, mengisahkan, artinya tujuannya hanya satu dalam jami' al-ibadah, memberikan seluruh macam-macam ibadah. Nah, itu aplikasinya tauhid uluhiyah seperti itu. Prakteknya seperti itu. Ifradullah bi jami' anwa'il ibadah. Sehingga semua macam ibadah dengan berbagai aneka ragamnya ibadah, puasa, salat, zakat, berbakti kepada orang tua,
berzikir, baca Quran, bertasbih, ya, berbuat baik kepada sesama, dan berbagai macam ibadah yang lain, tawakal, roja, mengharap, semuanya tujuannya hanya satu, mufrad, yang tunggal, yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tujuan yang lain. Nah, inilah seorang yang bertauhid dengan tauhid ilahiyah. Begitu prakteknya, begitu aplikasinya. Ya. Al-zahirah wal batinah, ibadah yang lahir maupun ibadah yang batin. Dan ini mungkin dibahas pada waktunya nanti, bahwa ibadah, atau mungkin sudah lewat sebagian keterangan-keterangannya, ibadah dengan beraneka ragamnya itu dibagi, ada yang lahir, tampak, seperti sholat, ya, seperti haji, seperti umrah, tawaf, sa'i. Ini disebut ibadah yang lahir, zahirah. Ibadah yang batin, tersembunyi, tidak tampak, seperti tawakal, seperti raja, mengharap, seperti as-siqah billah, percaya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan lain-lain, yang itu bagian daripada ibadah-ibadah qalbu. Nah, semua ibadah yang tampak maupun yang tidak tampak harus tujuannya hanya satu, ifradullah, menyatukan tujuannya, yaitu Allah Azza wa Jalla, tidak kepada siapapun. Qaulan wa amalan, baik ibadah itu berupa kata-kata, seperti kita beramar ma'ruf nahi mungkar, menasihati orang dengan niat taat kepada Allah, ini ibadah. Membaca Al-Quran, berzikir, au fi'lan, atau berupa perbuatan, seperti yang tadi kita telah contohkan, salat, puasa, dan lain-lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, inilah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Dan ini seperti yang kita pelajari, agar kita nyambung dengan pelajaran sebelumnya, ini adalah salah satu perwujudan iman kita kepada Allah. Kalau kamu iman kepada Allah, apa yang kamu lakukan? Pertama, imani adanya Allah Azza wa Jalla. Kedua, tauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Nah, ini penjelasannya. Ibadah hanya kepada Allah satu-satunya. Nah, dengan itu dia telah melaksanakan sebagian daripada kewajiban imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa nafyul ibadah, kemudian mempertegas apa yang tadi disebutkan, yaitu bersamaan dengan itu ditegaskan di sini nafyul ibadah, menolak peribadatan, menafikan atau meniadakan peribadatan an kulli ma siwallah, dari semua yang selain Allah Azza wa Jalla. Kita sendiri harus bersih daripada praktek-praktek ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Pohon, makhluk halus, kata orang, jin yang dianggap sebagai penunggu tempat tertentu, ya, kuburan, enggak boleh ibadah kepada mereka-mereka dan semua selain Allah Azza wa Jalla. Sekalipun yang diibadahi malaikat tidak boleh. Sekalipun yang diibadahi nabi, dan nabi paling afdal yaitu nabi kita Muhammad, tidak boleh. Ya. Jadi ibadah kepada selain Allah, siapapun dia, apapun dia, harus kita bersihkan diri kita darinya. Betul-betul bersih. Nafyu
Al-ibadah an kulli ma siwallah, kainan man kana, siapapun dia, apapun dia. Ya. Begitu pula ketika orang lain ibadah kepada selain Allah, kita harus ingkar, enggak boleh menyetujui, apalagi ikut merestui, apalagi ikut melakukannya. Tidak, bahkan kita wajib mengingkarinya dengan kalbu kita, syukur-syukur juga bisa dengan ucapan kita. Nah, ini bagian dari tauhid uluhiyah. Di samping kita ibadah kepada Allah, kita pun menolak peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya tauhid yang seperti ini? Apa perintah Allah? Apakah Allah memang memerintahkan seperti itu? Naam, ya. Firman Allah Azza wa Jalla pada surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu memberikan pesan, wasiat, wassa, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian semua tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Nah, perhatikan susunan kalimat itu. Ya, di situ ada nafi, ada isbat. La ta'budu, jangan ibadah. Ya, jangan ibadah. Nafi. Illallah, isbat, hanya, kecuali, hanya kepada Allah. Kepada yang lain tidak. Jadi hanya satu tujuan ibadah kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain, surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan ibadahilah Allah Azza wa Jalla, dan jangan kalian berbuat syirik dengannya atau kepadanya dengan suatu apapun. Ayat ini pun bermakna yang sama dengan sebelumnya. Pertama, perintah ibadahnya kepada Allah, wa'budullah. Ya, kemudian dilarang berbuat syirik. Apa makna berbuat syirik kepada Allah? Yakni menjadikan tujuan ibadah bukan hanya Allah Azza wa Jalla saja, tapi juga ada yang lain. Ini artinya menyekutukan, menjadikan bagi Allah sekutu atau tandingan atau sesuatu yang disamakan. Ya. Jadi dalam praktek, di samping ia ibadah kepada Allah, juga ibadah kepada selain Allah. Berarti dengan itu dia menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan atau serupaan dengan Allah Azza wa Jalla, menduakan tujuan ibadahnya atau bahkan lebih. Ini yang namanya syirik. Allah katakan wala tusyriku bihi syai'an, jangan berbuat syirik kepada Allah walau dengan apapun. Walau yang kamu jadikan serikat bagi Allah, yang kamu jadikan serupaan dengan Allah dalam tujuan ibadah. Nabi tidak boleh, malaikat juga tidak boleh, siapapun tidak boleh. Syai'an, sedikit pun apapun, tidak boleh jadikan tandingan atau tujuan lain bersama Allah Azza wa Jalla dalam ibadah kita. Allah Azza wa Jalla juga berfirman pada surat Taha, ya, Taha ini ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya akulah Allah, la ilaha illa ana, tiada ilah yang benar kecuali aku, wa fa'budni, maka ibadahilah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkan salat untuk mengingatku. Ayat ini juga sangat tegas, sangat jelas bahwa Allah Azza wa Jalla, ya, menegaskan tauhid uluhiyah atau ilahiyah. Innani anallahu la ilaha illa ana, akulah Allah,
tiada ilah, yakni tiada sesembahan, tiada sesuatu yang diibadahi dengan benar illa ana, kecuali aku, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, jelas perintah Allah tersebut, fa'budni. Maka prakteknya, aplikasinya dengan tauhid uluhiyah yang tadi kita sebutkan. Dan ayat yang seperti ini banyak. Wa ghairu dzalika minal ayat. Ayat yang seperti ini banyak. Para nabi, para rasul, dakwah mereka satu demi satu, para nabi datang, satu demi satu rasul-rasul datang kepada umatnya, semuanya mengajak untuk ibadah hanya kepada Allah saja. Ya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, u'budullah, ibadailah Allah saja, ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak punya sesembahan selain Dia. Nah, itu dakwah para nabi, dakwah para rasul, mengajak umatnya untuk mewujudkan tauhid uluhiyah, ya, menjadikan tujuan satu-satunya dalam ibadah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza qad waffat bihi syahadatu an la ilaha illallah. Dan dengan ini berarti telah terpenuhi atau telah memenuhi syahadat la ilaha illallah. Kemudian pertanyaan berikutnya, soal ma huwa biddu tauhidil ilahiyah. Apa lawan daripada tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah? Setelah diketahui dari keterangan tadi bahwa itulah, seperti itulah tauhid uluhiyah atau ilahiyah, maka apa lawannya? Nah, kenapa kita mesti mengetahui lawannya? Kenapa kita tidak mencukupkan dengan tauhid ilahiyah saja tanpa kita mesti tahu lawannya? Ya. Jawabnya, mengetahui lawan sesuatu itu akan memperjelas sesuatu tersebut. Ya. Dengan kita mengetahui lawannya, lawan tauhid yaitu syirik, tauhid akan semakin jelas, semakin gamblang, sehingga kita tidak akan salah jalan, sehingga tersesat, sehingga menganggap syirik sebagai sesuatu yang boleh-boleh saja. Disebabkan karena kita enggak mengenali syirik. Karenanya wajib kita kenali syirik, supaya kita enggak terperosok padanya dan tauhid kita semakin jelas. Ya. Kata orang Arab, ya, wa bididdiha tatamayyazul asya. Dengan lawan sesuatu itu akan menjadi jelas. Garis pemisahnya tampak dengan terang. Ya. Ini maksud daripada mengetahui ad-didd, lawan dari sesuatu. Diterangkan pula oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid, tingkatan-tingkatan ilmu orang-orang yang berilmu, ya, secara ringkas, bahwa orang yang paling sempurna ilmunya itu adalah yang tahu kebenaran dengan rinci. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengamalkan kebenaran itu, mendakwahkannya. Dan mengetahui yang batil juga rinci, untuk menghindari, supaya enggak terperosok padanya, supaya
tidak terjatuh padanya. Nah, karenanya dulu Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah ya tentang yang buruk supaya terhindar darinya. Nah, jadi termasuk kesempurnaan ilmu kita mengetahui lawan yang baik. Bukan untuk kita lakukan lawan kebaikan itu, bukan untuk kita lakukan yang batil tersebut, tapi justru untuk kita berhati-hati darinya. Nah, kemudian di sini sangat penting kita mengetahui lawan daripada tauhid, karena kita wajib menghindari lawan daripada tauhid. Tanpa kita mengetahui, kita bisa jatuh dalam kesyirikan. Dan karena ternyata sebagian syirik itu lembut, banyak orang jatuh padanya tanpa menyadari. Apalagi syirik kecil, apalagi syirik khafi. Istilahnya saja asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, kalau kita tidak pelajari, sangat mungkin kita akan jatuh padanya, terperosok, yakni kita akan mengamalkannya. Na'udzubillah. Sehingga tauhid kita tidak bersih. Nas'alullah as-salamah. Nah, karenanya di sini Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah melontarkan suatu pertanyaan, ma huwa diddu tauhid al-ilahiyah? Apa lawan daripada tauhid ilahiyah? Jawab, didduhu asy-syirik. Lawannya adalah syirik. Wa huwa naw'ani, dan syirik itu ada dua macam. Ya. Garis besarnya syirik ada dua macam. Syirkun akbar yunafihi, syirik akbar yang yunafihi, menafikan tauhid ilahiyah, dalam arti meniadakan, menghilangkan, melenyapkan tauhid bil kulliyah, secara total. Wa syirkun asghar, dan syirik kecil yunafi kamalahu, yang menafikan atau melenyapkan kesempurnaan daripada tauhid itu. Ya. Baik. Jadi di sini Syekh menjelaskan garis besarnya dulu, bahwa lawan daripada tauhid adalah syirik. Syirik, ya, seperti yang tadi sedikit kita jelaskan, ya. Kita ulang kembali bahwa syirik, ya, kalau kata kerjanya asyraka yusyriku, al-isyrak, af'ala yuf'ilu, if'alan, artinya menyertakan, ya. Asyraka yusyriku isyrakan, af'ala yuf'ilu if'alan, ini artinya menyertakan. Jadi kalau kita katakan dalam ungkapan bahasa Arab, ya, misalnya saya katakan asyraktuhu ma'i, saya sertakan dia bersama diri saya, ya. Atau asyraktuhu ma'ak, saya sertakan dia bersama kamu. Ya, jadi kamu tidak sendirian, ya. Anta lasta wahdak, kamu tidak sendirian. Asyraktuhu ma'ak, saya sertakan dia bersamamu. Nah, ini secara bahasa asyraka yusyriku, maknanya itu. Sehingga dari sini bisa tergambar apa itu syirik. Syirik kepada Allah artinya menyertakan sesuatu selain Allah bersama Allah. Ya, menyertakan sesuatu selain Allah bersama Allah Azza wa Jalla. Disertakan dalam hal apa? Misal dalam hal ibadah.
Sehingga seseorang ibadahnya bukan hanya kepada Allah, tapi juga bersama Dia. Nah, itulah makna syirik. Kemudian di sini orangnya ya disebut musyrik, orang yang berbuat syirik. Asyraka yusyriku isyrakan musyrikun, af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun. Ya, musyrikun artinya orang yang berbuat syirik. Ya, walaupun kalau di masyarakat istilah pelaku antara perbuatan seolah-olah sama saja. Seorang misalnya mengatakan, oh ini musyrik, dia maksudkan perbuatannya. Padahal kalau dalam bahasa Arab kata itu berbeda. Kalau orangnya itu yang disebut musyrik, dia berbuat syirik. Perbuatannya syirik, perbuatan syirik. Ya begitu. Dan kita pun harus mengetahui dan selalu ingat ya, ini adalah istilah syar'i. Maksud saya di sini sekedar mengingatkan kata ini di mana di sebagian daerah ya, kata syirik dipahami dengan istilah mereka yang maknanya seperti apa? Hasad ya, iri. Nah, mungkin di daerah tertentu di sana, di mana misalnya Betawi misalnya dan sekitarnya barangkali, kata-kata syirik bahasa mereka ya dipahami apa? Hasad atau iri dan yang semakna dengannya. Nah, sekedar untuk mengingatkan saja bahwa istilah-istilah syar'i harus dipahami dengan makna syar'i. Jangan dipahami dan keliru karena dipahami dengan ungkapan lokal kita. Ya. Baik, kembali kepada masalah kita. Wasyirk naw'an. Syirik itu ada dua macam. Syirkun akbar, syirik besar. Yunafihi bil kulliyah. Sifat daripada syirik besar ini menafikan atau melenyapkan tauhid bil kulliyah secara total. Jadi kalau ada orang berbuat syirik besar, maka habis tauhidnya, habis. Karena ini dua hal yang bertolak belakang. Ya, diddani la yajtami'an. Dua yang bertolak belakang tidak mungkin kumpul. Ibarat gerak dan diam ini. Sesuatu yang bergerak enggak mungkin diam, sesuatu yang diam enggak mungkin bergerak. Seorang yang musyrik tidak bisa dikatakan tauhid, bertauhid, muwahhid, ya. Yang syirik besar. Begitu pula seorang yang bertauhid dengan benar-benar tauhid, muwahhid, bertauhid dengan murni, enggak mungkin dia berbuat syirik akbar. Ya. Jadi karenanya seorang yang jatuh dalam syirik akbar, syirik besar, maka tauhidnya hilang, lenyap, tidak tersisa. Sekalipun dia salat lillahi ta'ala, sekalipun dia puasa lillah, sekalipun puasa lillahi ta'ala, ya, sekalipun haji berulang-ulang lillahi ta'ala. Tapi kalau dalam satu ibadah dia syirik kepada Allah Azza wa Jal dengan syirik akbar, semuanya menjadi lenyap, ya. Salatnya yang karena Allah tidak diterima, zakatnya, puasanya, hajinya yang saat itu lillah karena Allah saja enggak diterima semua. Kalah dengan ini. Syirik yang besar tadi, ini justru yang menjadi dominan
sebagai sifatnya, maka dia musyrik dan bukan muwahhid. Orang yang berbuat syirik dan bukan orang yang bertauhid, betul-betul hilang tauhidnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, benar-benar amalmu akan gugur semuanya. Ya. Amaluk, amalmu yakni semua, tidak ada yang tersisa, hilang semua. Ya. Ini firman Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana dengan selain beliau? Juga Allah berkata dalam ayat yang lain, ya, setelah menyebut para nabi, walau asyraku, seandainya mereka berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka akan gugur, hancur, lebur ma kanu ya'malun, apa yang mereka lakukan. Karenanya salatnya, puasanya, hajinya, dan semua baca Qur'annya, zikirnya, lenyap semuanya, hancur, kalah dengan perbuatan syirik, walaupun dalam satu ibadah, kalau itu syirik akbar. Nah, inilah bahaya syirik akbar, ya, dahsyat, mengerikan. Maka tidak boleh seseorang menyepelekan, ya, merasa sudah banyak sholatnya, merasa banyak puasanya, merasa banyak hajinya, tapi kalau dia masih syirik dalam satu hal saja dan tergolong syirik akbar, maka itulah keadaannya, betul-betul hilang tauhidnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wasyirkun asgharu. Yang kedua dari macam-macam syirik adalah syirkun asghar, syirik kecil. Ya, syirik kecil ini bagian yang lain daripada syirik. Ya, syirik kecil ini tentu tingkatannya di bawah syirik akbar, syirik besar. Karenanya disebut syirik kecil. Namun jangan dianggap dosanya kecil. Ya, istilah syirik asghar, syirik kecil ini untuk membedakan dengan jenis pertama, syirik akbar. Tapi syirik kecil dosanya adalah dosa besar, bahkan lebih besar daripada maksiat-maksiat yang dosa besar. Ya. Syirik kecil ini dosanya lebih besar daripada maksiat-maksiat yang dosa besar. Ya. Seperti bersumpah dengan sumpah palsu. Ini dosa besar. Syirik kecil masih lebih besar dosanya daripada sumpah palsu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini secara umum demikian seperti dijelaskan oleh sebagian ulama. Kemudian sifat daripada syirik kecil ini di hadapan tauhid, dia yunafi kamalahu, meniadakan atau menghilangkan kesempurnaan tauhid. Bukan menghilangkan tauhid secara total, tapi menghilangkan kesempurnaan tauhid. Nah, ini bedanya dengan jenis pertama, syirik akbar. Menghilangkan kesempurnaan tauhid berarti seorang yang melakukan syirik asghar, syirik kecil, tauhidnya tidak lagi sempurna. Tauhidnya cacat. Ya. Cacat tauhidnya. Dan tidak sempurna di sini, ya, seperti yang kita sebutkan. Bukan seperti kehilangan amal yang sunnah, tapi ini seperti kehilangan amal yang wajib. Dia dosa besar. Ya.
kadar yang mesti dia sempurnakan nggak tercapai, terkurangi sekian persen, disebabkan syirik kecilnya, sehingga ya tidak lagi sempurna tauhidnya, ada di sana aib dan cacat ya, karena perbuatan syirik asghar tersebut. Namun belum menghilangkan tauhidnya, belum melenyapkan secara keseluruhan. Dengan kata lain, dia masih muslim, dia masih punya tauhid, tapi tidak sempurna. Dia belum menjadi musyrik, belum menjadi kafir, dia masih muslim. Nah, ini sebagian perbedaan antara asyirkul akbar, syirik besar, dan asyirkul asghar, syirik kecil. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita lanjutkan penjelasan tentang syirik pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.